يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana baiknya sikap anak jika bapak anak melarang terlalu sering pergi kajian karena beliau takut anak ikut aliran sesat. Beliau tidak terlalu suka jika istri anak bercadar, rumah sering tertutup, dan terlalu sering memakai pakaian muslim, dan songkok di luar jam sholat. Masalah songkok, ya buka saja. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian masalah sering kajian, iya itu biasa ya. Kita kan pergi kajian itu adalah ibadah. Maka syaitan dari kalangan jin dan manusia akan berusaha menghalangi kita ke tempat itu. Itu yang harus kita pahami dulu. Karena kita pergi ke kajian itu ibadah. Bahkan kata Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah mitul ilm. Allah tidak pernah diibadahi seperti belajar. Karena kalau sholat hanya kita dapat pahalanya. Kalau kita belajar, nanti kita kasih tahu anak kita, istri kita. Anak kasih tahu lagi anak. Kan pahalanya jadi jariah, ilmu yang bermanfaat. Dalam bentuk yang seperti itu besar pahalanya, maka syaitan akan berusaha menghalangi kita. Lewat jalur apapun, dia akan berusaha. Ya, itu yang kita sadari dulu. Kemudian yang berikutnya, kita tinggal sampaikan baik-baik ke orang tua kita. Boleh diajak sekali-sekali taklim, supaya beliau paham bahwa kita di sana bukan bahas bagaimana supaya kita bom besok. Enggak. Iya, kita cuma membahas bagaimana kita bagus dalam sholat, dalam wudhu. Bagaimana kita bagus dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang berjenggot bom, itu orang tertentu. Tidak bisa diratakan dengan semua orang. Itu hanya orang-orang Khawarij. Memang mereka punya keyakinan, darah seorang kalau sudah melakukan dosa besar, halal, sudah kafir. Karena menurut orang Khawarij, menurut para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, pelaku dosa besar belum kafir. Tetap terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Jadi kita boleh bisa bawa sekali-sekali orang tua kita untuk kajian. Kan ini merasa takut saja, mungkin karena sebagian orang dia lihat, saksikan seperti itu, akhirnya muncul rasa takutnya. Kemudian terkait dengan dia larang istri bercadar, ya kalau kita bisa sampaikan dengan hikmah, ya bahwa ini pakai hijab syar'i dalam artian menutup semuanya, ya itu adalah kebaikan diperintahkan dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Quran, banyak hadis dari Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama. Dinukil oleh seluruh ulama madhab kesepakatan bahwa berhijab dengan hijab syar'i ketika keluar rumah itu adalah wajib. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar kalau dalam madhab Malikiyah. Dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, An-Nawawi dalam madhab Syafi'iyah. Ibnul Mundir juga dalam madhab Syafi'iyah. Dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam madhab Hambaliyah. Iya, semuanya menukil kesepakatan bahwa memakai hijab syar'i menutup seluruh badan termasuk muka. Bahkan kata Ibn Abbas, kalau bisa hanya nampak satu mata itu lebih bagus untuk melihat jalan. Kalau bisa. Tapi kalau seperti itu mungkin orang akan katakan apa ya. Cuma ini kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena kenapa? Perempuan itu adalah fitnah yang terbesar yang ditinggalkan di umat manusia ini. Iya, di umat manusia. Fitnah besar adalah perempuan. Dan perempuan seorang paling terfitnah dengan apanya? Kalau antum laki-laki ini, laki-laki saya ajak bicara. Iya. Yang paling kita terfitnah dengan perempuan kalau kita lihat apanya? Apa? Semuanya. Baiklah, Pak. Baik. Iya, betul juga. Semuanya tidak salah, Pak. Tidak salah.
Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat, tidak ada yang dikecualikan. Kalau dia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Akan dihiasi oleh syaitan. Jadi semuanya. Tapi mana tadi yang bilang semuanya? Baik, Pak. Kita yang paling kita terfitnah dari perempuan. Kalau kita mau melamar, Pak, sudah menikah? Sudah. Dulu istri tak, kita lihat apanya? Kakinya atau mukanya? Oh, saya kira biar wajahnya bagaimana, yang penting kakinya bagus. Yang paling orang terfitnah dari perempuan adalah wajahnya. Maka sebagaimana dia melindungi badannya, wajahnya juga dianjurkan untuk dilindungi. Tidak diringankan dalam syariat kecuali bagi perempuan yang tidak mau lagi menikah. Sudah tidak ada keinginan untuk menikah, maka tidak mengapa dia kelihatan wajah dan telapak tangannya. Itu pun harus tidak boleh bertabaruj. Karena kalau masih berhias berarti masih menginginkan laki-laki melamar. Ini yang dibolehkan. Di dalam Quran sangat jelas dalil-dalil. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.